Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nyoblos Ora nyoblos arep nyoblos sak karepmu. Oke, ini hari pencoblosan ya. Dan saya baru saja berpartisipasi dan pulang ke counter. Mampir singgah sebentar tuh ada servisan guys. Jadi alhamdulillah ibu pagi-pagi udah dapat servisan. Ini ada Redmi Note 4 ya. Keadaannya seperti ini. Wow, ini SIM tray-nya nggak ada ya. Ya, jadi ini Redmi Note 4. Saya lihat nota ini kasusnya itu tidak mau dinyalakan atau mati, dan ini sudah berlangsung beberapa waktu ya karena tidak digunakan. Saya coba tekan atau tombol power saya tekan, itu tidak ada responnya, tetapi bilang pemilik itu bisa dicas. Saya coba cas ya. Ya bisa ya, muncul logo Mi dan pengecasan. Berarti ini indikasinya no power. Ini saya coba lagi. Sambil saya cas, saya tekan tombol power, itu tidak ada respon ya. Saya cabut saja pengecasannya. Ya, ini kasusnya no power. Untuk kasus no power itu asumsinya harus kita cek dulu dengan pengecasan. Bila dicas dia masuk ya, tapi dia tidak ada power atau dinyalakan tidak mau, itu fix kerusakan di area tombol power, bisa di jalurnya, bisa di fleksibelnya. Tetapi jika no power, dicas tidak ada respon, pastikan dulu baterainya ya. Jika baterai sudah bagus tapi dicas tidak bisa atau dinyalakan no power, ya kemungkinan berada di mesin, kerusakan terjadi ya. Oke, ini saya coba sudah copot, langsung saya tekan di tombol langsung ya, di bantalannya. Nah, ini saat saya tekan itu tidak ada respon ya, padahal fungsi dari bantalan ini atau tombolnya ini masih mentul ya. Jadi saat ditekan itu dia masih respon mentul, tetapi tidak ada respon dari powernya. Oke, ini saya akan copot dulu konektor untuk fleksibel switch tombol powernya. Apakah ada korosi di fleksibelnya? Biasanya itu korosi yang sering terjadi ya. Ya, setelah saya perhatiin pin di soket atau fleksibelnya itu aman ya, tidak ada korosi. Nah, ini saya pasang kembali, lalu kita coba lagi. Ya, sama sekali tidak ada perubahan ya. Nah, ini bisa diperhatiin ada test point. Jadi di area konektor fleksibelnya itu ada PWR atau power. Itu artinya test point. Itulah titik yang mesti kita cek ya, apakah keluar nilai tegangan. Jika keluar berarti oke, berarti kemungkinan fleksibel yang bermasalah. Jika tidak keluar nilai tegangan berarti jalur di mesin yang bermasalah. Setelah saya cek keluar 1,3 volt, berarti normal. Jadi PWR atau PWK biasanya kodenya ya, itu power key. Setelah kita cek dia muncul nilai tegangan, harusnya ini bisa. Karena ini tidak bisa berarti fleksibel bermasalah. Jadi perhatiin dulu. Ini saya coba secara manual. Nah, alhamdulillah dia nyala.
jelas ya, karena kita shotkan dari titik PWK nya atau power key nya. Saya coba pasang lagi, saya coba nyalakan juga masih tetap nggak mau. Tapi saat saya shotkan PWK nya, dia ada respon, berarti fix permasalahan di area fleksibel, ataupun bisa juga fleksibel robek atau pin powernya yang bermasalah. Oke, untuk memastikan saya akan copot ya, ini di bantalan powernya. Biasanya kasus yang sering saya temui itu korosi ya. Nah, ini ada solasi, kita lepaskan dulu solasinya. Wow, betul guys, berarti bisa diperhatiin di pin ya, terdapat kerak korosi ya. Jadi inilah yang menyebabkan power atau tombol power tidak berfungsi. Karena kasus kerak atau korosi di tombol power ini sering banget saya temui. Itu disebabkan karena dia letaknya di pinggir ya. Biasanya terpercik air ataupun karena keringat ya. Nah, ini solusinya ambil minyak kayu putih. Ya, sebetulnya bukan hanya minyak kayu putih ya, thinner juga bisa, atau cairan IPA, ataupun alkohol, ataupun bensin. Bersihkan, tuangkan dulu lalu dikerik ya. Pastikan hingga korosinya itu rontok ya. Nah, ini dibersihkan. Setelah ini dibersihkan, lalu nanti kita akan cek ya untuk bantalannya. Ini bantalannya sebetulnya masih mentul ya. Ini imbasnya korosi, jadi saya coba bersihkan juga. Lalu kita akan coba tes ya. Ya, sebetulnya gampangannya itu ganti fleksibelnya. Jadi ganti fleksibelnya itu sudah selesai. Tapi ini sekaligus saya akan jelaskan buat pemula ya, dasarannya. Ya, karena bantalannya kelihatannya memang tidak worth ya, tidak bekerja lagi, saya ambil bekasan saja dari Nokia. Nah, ini saya taruh bantalannya di pin tombol power ya. Alah, nyeblok guys. Oh, kemana tadi? Biasa barang kecil tuh kalau jatuh, wah susah nyarinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berarti bantalan berpengaruh juga ya. Yang di bawaannya tadi sudah tidak bisa digunakan. Padahal dari bentuknya belum ada yang pecah ya, untuk bantalan itu masih bisa mentul. Tetapi memang sudah kena imbas dari korosi. Ya, ini bantalan saya akan ya dimodifikasi serapi mungkin ya, tambahin solasi, nanti terus disolasikan ke fleksibel ya. Atau jika tidak mau ribet ya, beli saja fleksibelnya, itu lebih gampang, lebih cepat ya. Tapi ya, ini sekedar pengetahuan ya untuk pemula, bahwasanya memang proses power itu seperti ini. Kalau terjadi korosi, bisa diganti bantalannya ataupun bisa diganti fleksibelnya. Ya, saya copot dulu untuk fleksibel switch tombol powernya plus volume ya. Kalau volume ini saya rasa tidak masalah, jarang terjadi dia korosi ya. Yang sering ya di jalur power. Nah, ini contoh fleksibel ya. Ini murah saja kalau mau beli di toko spare part. Masih mahalan rokok saya. Oke, saya potong saja ya. Jadi untuk menghemat pengeluaran lagi untuk user ya, saya maksimalkan tidak usah diganti fleksibel ya.
Jadi saya cuman ganti bantalannya saja dengan kita ya istilahnya merakit sendiri ya tombolnya sebaik mungkin, tambahin solasi bening lalu kita tempelin seperti ini. Nah, lalu ya kita lipat ya serapi mungkin ya atau sebagus mungkin. Nah, ini untuk bantalan itu bebas ya, bisa kita carikan dari bekas Nokia, Samsung. Dan konsep untuk perbaikan ini berlaku untuk di semua tipe HP ya, Android apapun itu. Jika dicas mau, dinyalakan tidak mau, ya cek tombol powernya. Ya, saya tambahin lem dan kita akan pasangkan ya. Biasanya selain korosi di tombolnya, itu biasa juga di pinnya, pin soket fleksibelnya itu juga sering putus ya. Oke, kita tinggal rapikan kembali dan ini kelihatannya apa ya, habis jatuh atau bagaimana ya, dia retak. Oke, saya nyalakan ya. Alhamdulillah dia normal kembali guys. Nah, ini yang bermasalah ya untuk di keypad atau di tombolnya. Dan jika nggak mau repot ya tinggal beli, cari di toko spare part fleksibel yang model seperti ini. Murah ya, untuk fleksibel itu murah banget. Ya kita tunggu ya apakah HP ini bisa nampil ke menu, karena ini udah lama nggak dipakai bilangnya ya, setelah rusak tombolnya. Jadi ya kita akan pastikan dia boot loop kah atau enggak ya. Wow, ada banyak tompel guys. Wah, ini efek dari benturan ya. Oke, jadi kasusnya ini sudah selesai. Nah, ini jadi respon dari tombol sudah bagus ya. Kalau tadi itu tidak bisa sama sekali efek karena korosi. Jadi itulah contoh korosi yang bisa menyebabkan kerusakan pada ponsel ya. Biasanya imbas dari masuk air ataupun percikan air ataupun penggunaan, mungkin karena biang keringat. Oke, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat, nyoblos ora nyoblos sak karepmu. Tapi saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.